afsadatni, namun jika salatnya buruk, faqad khaba wa khasar, maka sungguh dia menjadi orang-orang yang merugi dan menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi memang salat itu menjadi tiket kriteria awal kita untuk masuk ke dalam surga. Dan kalau kita merujuk pada hadis, tadi Nabi nggak bilang kalau dia salat ya, tapi kalau salatnya baik, berarti salat aja belum cukup. Maka salatnya harus yang bagus. Nah, kami katakan bahwa salat yang bagus itu adalah salat yang punya jasad dan punya ruh. Karena kalau punya jasad aja tanpa ruh namanya salat bangkai. Punya ruh saja nggak punya jasad namanya salat hantu. Ya, makanya salatnya tidak memberikan efek kebaikan. Karena salatnya kalau nggak bangkai, salat hantu. Gimana itu? Yang pertama, salatnya harus punya ruh. Nah, ruhnya salat tadi adalah kekhusyuan dalam ibadah salat. Jadi kalau ada orang salat itu, aturan fikihnya dapat. Tata cara salatnya sesuai sunnah Nabi, tapi tidak khusyuk. Maka salatnya itu berjasad, tapi dia tidak memiliki ruh. Ya, saya bilang tadi salatnya bangkai. Dan itu kebanyakan kita. Makanya hati-hati Pak, bukan salat yang membuat kita masuk surga, tapi kekhusyuan dalam ibadah salat. Ya, makanya Allah katakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, yang di dalam salatnya tadi sahun, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna melalaikan? Ulama mengatakan maksudnya adalah salat tapi tidak khusyuk. Ya, maka berangkat dari situ, salat ini harus khusyuk sebagaimana disabdakan surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflaghal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa semua orang beriman itu beruntung? Ya Allah, enggak. Hanya ada 6 karakter yang disebutkan di ayat itu. Nanti Bapak bisa baca Al-Mu'minun 1 sampai 11 ya. Satu paket itu ayatnya. Nah, cuman yang unik di situ diawali dengan kata-kata alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi salat itu benar-benar mendapatkan kekhusyuan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz supaya salat kami menjadi salat yang khusyuk? Nah, pertanyaannya kan begitu. Maka ada beberapa kiat. Ini kalau bapak-bapak mau saya beritahu kiatnya, saya beritahu. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya nggak mau, ya sudah. Baik, kalau begitu kita lewati pembahasan berikutnya. Nggak bisa, udah lewat, malas. Saya tuh paling malas ngeliat ceramah, ada orang diceramain kayak gini. Iya Pak, baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, salat harus yang khusyuk. Maka ada kiatnya Pak Ustaz, ada beberapa kiat agar salat kita menjadi salat yang khusyuk. Yang pertama adalah visualisasi. Apa visualisasi itu Pak Ustaz? Mengistighbar kalau bahasa Arabnya ya, menghadirkan Allah, memvisualkan seakan-akan memang Allah itu real di depan kita pada saat kita melakukan salat. Walaupun tidak ada, orang bodoh pun tahu bahwa Allah tidak di depan kita, tapi bagaimana upaya untuk memvisualisasikan keberadaan Allah di depan kita. Makanya kalau Bapak salat, dalam bacaan iftitah Bapak membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Aku wajahkan itu aku hadapkan wajahku kepada Zat alladzi fatara samawati wal ardh, kepada Allah yang menurunkan hujan baik di langit maupun di bumi. Nah, ini Bapak kalau pelajari, salat itu memvisualisasikan keberadaan Allah. Nah, kita enggak itu. Dari awal sampai akhir kita salat itu ngikutin gerakan imam. Ini muhasabah ya, bukan menghina. Semuanya, termasuk yang ngomong juga. Jadi salat kita tuh bukan menghadap Allah, menghadap tembok. Nih, menghadap mimbar. Ya, kita nggak menghadirkan Allah sama sekali. Maka visualkan. Makanya ketika Nabi bersabda, waktu itu Nabi pernah ngomong begini, inna ahadakum idza qama yusalli, sesungguhnya jika kamu melakukan salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, Allah itu berada tepat di hadapan wajahmu. Begitu Nabi bilang. Allah berada tepat di hadapan wajahmu. Bukan makna Allah di depan kita begini, bukan. Tapi itu visualisasi. Sampai Nabi bilang begini, fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka janganlah kamu salat menghadap ke depan, meludah menghadap ke depan.
Wala an yaminihi, jangan juga meludah ke arah kanan, meludah ke arah kiri. Jadi dalam sholat itu makruh Pak ya, meludah ke depan, makruh. Ke kanan, makruh. Ke belakang lebih parah, corok gitu Pak ya. Meludah itu ke kiri, itu bahkan di luar sholat juga sama, baik di masjid maupun di luar masjid ke kiri. Di toilet maupun di luar toilet meludah itu ke kiri, kecuali supir. Jangan berani-berani meludah ke kiri, karena pasti akan ditampari penumpang. Ya, apalagi kalau supirnya bos, wah kena SP3 Bapak. Ya bayangin aja Bapak naik Grab gitu, supirnya meludah ke kiri. Apa nih Pak? Tenang Mas, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah, menjalankan sunnah gundul mus itu ya. Jadi Bapak-bapak, ternyata sampai sebegitunya Allah memberikan visualisasi. Jangan meludah ke depan, ada Tuhanmu di depan. Saya nggak ada urusan dengan masalah meludah, tapi yang saya lebih ambil hikmahnya, sebegitunya Nabi itu mengajarkan kita untuk memvisualkan keberadaan Allah di depan kita. Dan kita enggak, itu sholat itu zong. Ayolah Pak, kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Saya takut di antara kita semua, termasuk saya juga ya, dari takbir Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, 4 rakaat dia sholat zuhur itu tidak ada Allah di depan wajahnya sama sekali. Ya, ini Bapak ini diam merenung apa merasa bersalah sih Pak? Hah? Jadi teman-teman, ini yang terjadi selama ini Pak. Itu fakta. Jadi kita nggak usah saling menyesatkan, menyalahkan, kembali ke diri kita masing-masing. Ya, jadi yang pertama, visualisasikan keberadaan Allah. Coba Bapak bayangkan. Ya, seperti itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Jadi sholat itu jangan Bapak jadikan sebuah ritualitas seremonial yang nggak jelas begitu. Tapi Bapak sadar nggak, sholat itu kayak komunikasi hamba dengan Tuhan. Makanya Bapak kalau lagi dengar adzan itu jangan membayangkan itu panggilan muazin. Saya tahu yang adzan itu muazin, tapi bayangkan itu yang manggil Allah. Memang yang adzan muazin Pak, tapi kan itu lafadznya lafadz dari Allah. Ya, boleh nggak kalau adzan diganti dengan yang lafadz yang lain gitu? Nggak boleh. Dan itu bukti teman-teman yang dimuliakan Allah bahwa adzan itu adalah panggilan Allah. Jadi Bapak kalau dengar kata-kata hayya 'alas shalah, itu Bapak tuh bisa nggak sih ngebayangin gini? Ya Allah, Allah lagi manggil, ayo sholat hambaku, ayo sini, males ya Allah, jangan deh ya, nggak ngerti dia, nggak gaul Bapak ya, malum lah kerjanya di hutan begini sih ya, jauh dari perkotaan gitu. Jadi teman-teman, makanya di dalam hadis itu Pak digambarkan, qasamtus shalah baini wa baina abdi, kata Allah, ini Allah berfirman dalam hadis ya. Itu apa namanya Pak? Hadis Qudsi. Ya. Allah berfirman dalam hadis, bukan Quran, beda. Awas jangan keliru. Kata Nabi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi salat itu dalam surah Al-Fatihah maksudnya ya, untukku dan untuk hambaku. Wali abdi mas'al, dan hambaku diberi izin untuk meminta kepadaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam. Allah berfirman, hamidani abdi. Wow, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah bilang, asna alayya abdi. Wow, hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Allah bilang, majadani abdi. Wow, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ma baina wa baina 'abdi. Ini adalah urusan aku dengan hambaku. Ketika Bapak bilang, aku menyembahmu dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Kata Allah, ini urusan kamu dengan urusan aku. Maksudnya apa? Apapun yang kamu minta, aku akan kabulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus ya Allah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalan, maaf, jalan yang kau berkahi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan yang kau sesatkan. Ya, di situ kemudian Allah menjawab, hambaku, apapun yang kamu minta akan aku berikan. Ini kan indah banget, Pak. Ya, keren gitu. Makanya saya bilang, Bapak itu doa. Doa itu minta. Gimana bisa permintaan Bapak dikabulin oleh Allah kalau Bapak aja yang minta nggak tahu artinya apa? Makanya berarti minimal kata kuncinya yang pertama kalau komunikasi apa, Pak? Kata kunci komunikasi yang pertama kali apa? Baik, kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan dapat ya bil hikmah. Kurang lebih mohon dimaafkan, Pak ya. Enggak, kalau orang berkomunikasi itu biar bisa menikmati, kata kuncinya apa pertama? Paham. Iya, Pak. Bapak tahu film horor itu yang paling nikmat apanya? Ini bisa ngomong gak sih orang-orang ini, Masya Allah ya. Udah bajunya kayak stabilo begini lagi. Saya ulangin lagi. Film horor itu yang paling nikmat bagian apanya, Pak? Menegangkan. Ya, apalagi kalau film drama itu yang paling nikmat bagian apanya? Percintaan. Nah, kalau film India, Pak, yang paling bagus bagian apa? Salah. Terjemahan. Ya? Karena kalau Bapak tidak paham artinya, Bapak paling ngertinya kut-kut-cutahinya aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, nah sholat itu doa. Bapak minta, Bapak aja nggak tahu yang Bapak minta apa. Kan aneh itu namanya. Jadi teman-teman, gimana doa kita dikabulkan? Pak, kalau ada orang ngomong di depannya preposisi, ngomong sendiri sambil gini, itu namanya orang apa, Pak? Orang gila itu. Ngomong tapi dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Itu namanya orang gila. Tadi Bapak sholat duhur tuh, sholat duhur kan? Di tasawuf akhir tadi Bapak baca apa? Ini mu'alaf kan? Tasawuf akhir tadi lo baca apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ayo saya tantang Bapak. Saya tantang Bapak-bapak yang bisa terjemah dari awal hingga akhir. Berarti Bapak tadi orang apa? Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lega hatiku, puas begitu ya. Jadi artinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Pahami artinya apa? Ma'rifatut tarjamah. Tadi yang Ustaz bilang, jangan jadikan sholatmu sebagai seremonial, tapi jadikan sholatmu itu sebagai tempat curhat yang indah. Ya, Bapak ngomong, makanya pahami dulu bacaan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, mohon maaf Pak, gerakan begini ini gerakan apa Pak biasanya? Nah, pasrah. Ya, kalau kita udah ditodong polisi nggak bisa ngapa-ngapain begini, itu namanya pasrah Pak. Terus Bapak bilang Allahu Akbar. Bapak artikan dalam-dalam, Allah Maha Besar. Terus bayangin gitu ya, naik pesawat, terus ke Jakarta tuh biasanya lewat di atasnya BSB tuh, kelihatan biasanya. Bapak pernah naik pesawat gak sih Pak? Gak pernah ya, kasihan ya. Ya Allah, tuh pesawat itu bisa terbang loh Pak, gak ada yang megangin Pak, luar biasa. Itu Bapak lihat ke bawah gitu. Gedung BSB yang sebesar itu Pak, di mata Bapak kecil apa besar? Kecil. Dan terus Bapak bayangin, Bapak belum di langit loh ya. Kadang orang bilang naik pesawat itu di langit, mana ada, itu di awan Pak. Langit itu yang biru-biru itu, sampai hari ini tidak ada satu ilmuwan pun yang udah nyampe ke sana. Sedangkan Allah punya 7 langit. Terus gimana kita ngelihat dari awan aja, BSB tadi jadi kecil, paling kayak ngelihat mushaf begini. Terus Allah ngelihat kita dari langit yang ke-7, kira-kira aja menurut Bapak, sekecil apa kita? Sombongnya. Luar biasa. Makanya waktu Bapak bilang, Allahu Akbar, itu rasanya Masya Allah.
benar-benar kita udah kecil, gak ada maknanya di hadapan Allah. Bapak sujud, Bapak bilang subhana rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi. Bapak sadar gak waktu Bapak ngomong itu, Bapak tuh hina. Gak ada gerakan yang lebih hina dibandingkan sujud, Pak. Oh iya, di mana kepala yang paling mulia sejajar dengan telapak kaki kita yang hina. Pak Jokowi itu kepala negara. Kepalanya Pak Jokowi itu kepalanya kepala negara. Ketika sedang sujud, kepalanya kepala negara berada tepat di bawah pantatnya Pak Imam. Siapa di sini yang berani mantatin kepala Kapolda selain saya? Ya? Saya diundang pengajian di rumah beliau, sholat maghrib berjamaah, saya jadi imam, waktu sujud saya lama-lamain sujudnya. Jarang-jarang bisa mantatin kepala Kapolda, ya kan? Jadi bapak-bapak, artinya dalam hal itu terus kita berbisik di lantai bumi, maha suci zat-Mu yang maha tinggi ya Allah. Coba bapak rasakan itu kayak apa gitu itu ya. Luar biasa. Tadi yang kedua namanya komunikasi. Yang ketiga imajinasi. Makanya ketika bapak sedang sujud, kita disuruh memperbanyak doa. Dalam hadis Nabi mengimajinasikan aqraba ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya dalam kondisi sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perlama-lamalah engkau berdoa di dalam sujudmu. Itu mengimajinasikan tempat curhat kita. Punya masalah, curhatnya sama Allah. Punya masalah kok curhatnya sama Facebook. Ya. Curhatnya sama TikTok. Teteskan air matamu di atas sajadahmu dan jangan kau teteskan air matamu di atas HP-mu. Konslet. Ya? Curhat itu sama Allah. Itu Pak. Nih teman-teman yang berbahagia. Itu namanya imajinasi. Mengimajinasikan kedekatan kita sama Allah. Apalagi kalau udah ngomongin tahajud Pak. Aduh. Ngeri itu Pak. Bapak kalau punya masalah, yang terbesit dalam benak Bapak pertama kali apa? Solusi. Pasti mikirnya solusi. Padahal sebenarnya harusnya terbesit dalam pikiran kita adalah kembali kepada Allah. Salah apa aku ya Allah? Dosa apa aku ya Allah? Setelah muhasabah, maka hatinya akan tenang. Di saat itulah baru memikirkan solusi. Gitu Pak. Kemudian yang keempat, sterilisasi. Apa sterilisasi itu Pak Ustaz? Menghilangkan lintasan-lintasan pikiran yang muncul pada saat kita sedang sholat. Caranya Pak Ustadz, sterilkan sholatmu dari apapun yang bisa mengganggu sholat. Makanya di Islam itu keren. Pak, makan sama sholat itu menurut Bapak lebih penting mana? Secara nilai agama. Terus Bapak diam aja, nggak apa-apa. Anggap aja saya orang bego gitu, ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Menurut Bapak, lebih penting mana? Emang lapar kalian ini asli ya. Jelas lebih penting sholat. Jadi kalau kita ngomong dari sisi religi ya, keagamaan, makanan cuma makanan fisik, sedangkan sholat adalah makanan hati. Lebih penting sholat mestinya. Tapi ternyata Nabi punya konsep yang berbeda. Kata Nabi, idza wudhiya baina akhadikum asya, jika diletakkan di hadapanmu ada makan malam, wa uqimatis shalah, dan salat berkumandang, fabda'u bil asya, mulailah dengan makan malam, wala ya'jal, dan jangan terburu-buru. Dulu kan makan. Lebih baik Bapak makan mikirin salat daripada Bapak salat mikirin makan. Ya kan? Kayak begini Bapak belum makan, saya udah tahu. Maka Bapak makin gaya, makin tak panjangin ceramah. Sampai waktu istirahat berakhir, pas Bapak nggak bisa makan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sholat dalam kondisi ngempet, buang air kecil nggak boleh, makruh. Ngempet, buang air kecil nggak boleh. Ngempet, buang air besar nggak boleh. Ngempet, buang angin nggak boleh. Makruh. Allahu Akbar. Aduh, sudah di pucuk ya Allah. Pucuk. Kenikmatan teh ada di pucuknya. Mudah-mudahan imam baca surat pendek ya Allah. Oh, apa yang dibaca imam? Al-Kautsar, inna a'tayna. Imam yang saleh. I love you baby.
Imamnya baca wala dhannina min Bismillahirrahmanirrahim. Inna yang belakang kurang ngajar kau tipu aku Ji. Nah, emang imam tahu dari mana sih itu mau kentut? Ya kan? Jadi teman-teman itu namanya sterilisasi. Bersihkan dari apapun. Bapak ngetik di komputer, mau sholat matikan komputermu. Lagi masak, daging tat, mama tat, aman tat, matikan kompornya. Aman aja tat, gak bisa matikan. Bapak nyalakan itu daging. Lagi sholat, tetangga bakar sampah. Aduh, kok bawa kebakar ya? Jangan-jangan, wah, itu bukan mati syahid, itu mati sangit, ya, mati gosok. Waliyatubillah. Dan yang kelima atau yang terakhir, udah terakhir ini Pak? Iya, terang mukanya dia ya, baiklah. Padahal yang terakhir ini saya bagi jadi 15 bagian ini. Masih lama. Saya kalau ceramah itu ya paling enggak 2,5 jam lah Pak ya. Jadi teman-teman mau sampai 2 jam Pak? Aku yang enggak mau Pak ya. Jadi teman-teman, iya. Detoksifikasi. Apa detoksifikasi Pak Ustadz? Bagaimana kita mendetok? Detok itu racun, membersihkan racun-racun. Kalau tubuh dibersihkan dari racun tubuh. Nah, kalau sholat detoksifikasinya adalah dengan bertaubat, taubatan nasuha. Saya kasih tahu, kalau 4 poin tadi udah Bapak lakukan, tapi Bapak tidak kunjung khusyuk, berarti memang kita lagi banyak dosa. Udah gitu aja. Membandingkan dengan satu orang yang sama. Pak, Bapak ngerasa nggak sih? Sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Balikpapan. Kira-kira sama apa beda rasanya? Beda. Nggak usah jauh-jauh ke Masjidil Haram. Sama-sama sholat biasa kayak begini siang-siang. Sama Bapak sholat tahajud. Jujur Pak, lebih khusus sholat biasa apa sholat tahajud? Kenapa? Karena waktu tahajud minimal di hari itu Bapak belum maksiat. Minimal hari itu. Iya Pak, minimal belum punya dosa. Kayak sholat tahajud itu lebih khusyuk. Sholat di Masjidil Haram ya Allah, orang nangis semuanya. Malam 27 itu Imam Sudes Khatmul Quran. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nangis semuanya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sampai ada kai orang Banjar tuh nangis, ya Allah kai menangis, paham kai, kada cuy kada paham jawab aku. Amun kada paham kenapa pian menangis kai lawas benar. Ternyata kelamaan kakinya gemeteran. Jadi teman-teman yang berbahagia begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita ini memahami konsep kekhusyuan. Nah, kalau khusyuknya udah dapat berarti udah ruhnya. Tinggal berarti nanti nambahi apa Pak? Tentang jasadnya. Jasadnya itu apa? Belajar tentang fikih yang berkaitan dengan sholat. Ya, karena itu juga kewajiban kita untuk ittiba, mengikuti daripada aturan Nabi sehingga sholat nggak boleh ngawur. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Baik, jamaah yang berbahagia, tidak memperpanjang ya dan tidak memperlebar seperti biasa. Kita akan tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut barakatan indal maut maghfiratan ba'dal maut wa min alina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna lal mutaba'atina wa zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.